Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, nama saya Nur Fariha dari semester 8 di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Hizbut Tahrir untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Al-Qira'ah wal Madhab. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita mengenal dulu apa itu pengertian dari Hizbut Tahrir. Nah, jadi pengertian Hizbut Tahrir itu sendiri dalam buku yang berjudul Mengenal Hizbut Tahrir, pengertiannya adalah partai Islam ideologis atau partai politik yang berideologikan Islam, yang mana politiknya itu merupakan aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya. Jadi para aktivis HT itu, para aktivis Hizbut Tahrir itu merupakan produk aktivitas manusia untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas politik itu apa? Yang dimaksud dengan aktivitas politik adalah memperhatikan urusan masyarakat yang sesuai dengan hukum dan pemecahannya itu sesuai dengan syariat Islamnya. Jadi Hizbut Tahrir itu mendefinisikan dirinya sebagai partai politik dengan menegasikan bahwa dirinya bukan kelompok yang hanya berdasarkan kerohanian saja. Mereka juga mengatakan bahwasanya dirinya adalah merupakan lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial. Nah, karena tujuan dari Hizbut Tahrir itu sendiri adalah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini berarti Hizbut Tahrir itu mengajak kaum muslim untuk hidup secara islami di Darul Islam, yang mana pandangan hidupnya itu yang menjadi pusat dari pandangan hidup atau perhatiannya mereka adalah tentang halal dan keharaman, sehingga mereka di bawah naungan khalifah dan negara mereka itu dinamakan dengan negara Darul Islam. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang kelahiran Hizbut Tahrir. Di sini dapat dilihat dari dua sisi, ya, yaitu sisi historis dan sisi normatif. Baik, nah kita sekarang membahas tentang latar belakang Hizbut Tahrir secara historis. Hizbut Tahrir sendiri yang perlu kita ketahui, dia berdiri di Al-Quds, Palestina pada tahun 1953. Yang mana sebelumnya pada tahun yang sama, yaitu di awal tahun 1953 juga, mereka berupaya mengajukan permohonan izin untuk mendirikan partai politik kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Yordania. Namun ditolak dan dilarang aktivitasnya, sehingga mereka dinyatakan ilegal. Pendirinya sendiri bernama Taqiyuddin Al-Nabhani, yang mana dia lahir di Palestina pada tahun 1914 dan wafat pada tahun 1970. Nah, kita tilik sejarah Hizbut Tahrir secara historis, ya. Jadi melihat kemunduran umat Islam yang telah berlangsung cukup panjang, karena sejak abad ke-19 Masehi, umat Islam itu berada dalam kemunduran dan peradaban. Nah, mereka dijajah dan dikuasai oleh Barat, sehingga Hizbut Tahrir sendiri ini berinisiatif untuk membangun gairah umat Islam sendiri untuk hidup secara damai. Nah, sehingga inilah yang menjadikan mereka menjadikan muasisnya, yaitu Al-Nabhani, untuk mendirikan partai politik ini, Hizbut Tahrir ini. Nah, akhirnya gerakan ini berdiri untuk menegakkan khilafah Islam. Kenapa? Agar umat Islam tidak mengalami kemunduran dan kemerosotan yang ekstrim. Nah, kemudian kita beranjak ke latar belakang Hizbut Tahrir secara normatif. Itu disandarkan pada firman Allah surah Ali Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Nah, kemudian menurut Ainur Rafiq Al-Amin ya, penulis buku Proyek Khilafah HTI, yang mana beliau adalah mantan HTI itu sendiri, sehingga beliau bisa menceritakan bagaimana Hizbut Tahrir itu secara terperinci gitu ya, karena beliau juga merupakan mantan, merupakan dulu itu anggotanya gitu. Jadi lebih ngena ketika beliau menceritakan dalam bukunya yang berjudul Proyek Khilafah HTI. Ini yang menjadikan HTI itu berdiri adalah pemicu penting yang menginspirasi Al-Abhari mendirikan organisasi tersebut, yaitu berdirinya Israel pada tahun 1948 yang kemudian menjajah Palestina, tanah kelahiran Al-Abhari. Jadi karena Al-Abhari ini berasal dari Palestina, kemudian pada tahun 1948 itu Israel menjajah Palestina cukup lama sehingga umat Islam itu mengalami kemerosotan dan kemunduran. Nah, oleh karena itulah Al-Nabhani menginginkan umat Islam terutama yang ada dalam negaranya itu untuk semangat lagi, untuk berdiri lagi, untuk berjaya lagi. Nah, kemudian mengapa berdirinya Israel pada tahun 1948 yang kemudian menjajah Palestina menjadi pemicu penting bagi Al-Nabhani untuk mendirikan organisasi ini? Nah, mari kita lihat ke belakang ya. Jadi pada tahun 1924 itu kehancuran khilafah, bukanlah inspirasi awal Al-Nabhani dalam mendirikan Hizbut Tahrir. Jadi sebab hancurnya khilafah itu bukan merupakan inspirasi awal buat Al-Nabhani untuk mendirikan organisasi ini. Kenapa? Karena jika iya, maka Hizbut Tahrir itu akan didirikan, maka Hizbut Tahrir itu tidak akan didirikan pada tahun 1953. Karena apa? Karena di tahun 1932 Al-Nabhani itu sudah memperoleh ijazah A'lamiyah setingkat doktor dari Azhar, dan pada tahun yang sama pula beliau menjadi guru di Haifa, Palestina. Lalu pada tahun 1938 menjabat di Mahkamah Syariah, yang artinya rentang dalam periode runtuhnya khilafah pada tahun 1924 dan penjajahan Israel 1948 itu lebih dekat dan bisa dijadikan sebagai analisis atas berdirinya Hizbut Tahrir ditimbang dengan kehancuran khilafah. Jadi karena orang Barat yang menjajah negara Palestina, nah itu yang memicu Al-Nabhani kemudian mendirikan partai politik Hizbut Tahrir. Kemudian nih, tadi kita sudah berkenalan ya tentang pendiri Hizbut Tahrir, yaitu Muhammad Taqiyuddin bin Al-Nabhani. Beliau lahir di Jezim, Haifa, Palestina pada tahun 1914 dan wafat di Beirut pada tahun 1977. Beliau adalah pendiri dan pemimpin Hizbut Tahrir mulai tahun 1953 sampai ke 1977, yang kemudian digantikan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum ya, ini pendiri keduanya. Lalu pada tahun 1932 yang tadi sempat kita bahas juga, bahwasanya beliau mendapatkan ijazah alamiah setingkat doktor di Azhar dan guru di Palestina. Juga pada tahun 1938 beliau menjabat di Mahkamah Syariah di Haifa, Palestina. Oke, nah sekarang kita sampai pada jaringan Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Jadi Hizbut Tahrir ini sudah melebar luas ya di seluruh dunia. Dapat dilihat di sini ada di Al-Quds, Palestina, yaitu tempat berdirinya Hizbut Tahrir, kemudian di Iran, Irak, Kanada, di USA, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan, dan Pakistan. Kemudian berada di Turki, India, Rusia, Kazakhstan, Australia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, dan Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Hizbut Tahrir itu masuk Indonesia pada tahun 1980-an. Nah, yang mana Hizbut Tahrir ini masuk ke Indonesia dan melakukan dakwah tarbiyahnya ke berbagai kampus dan jaringannya oleh Abdurrahman Al-Baghdadi yang merupakan salah satu pemimpin Hizbut Tahrir di Australia. Nah, jadi yang membawa Hizbut Tahrir di Indonesia ini adalah Abdurrahman Al-Baghdadi, pemimpin Hizbut Tahrir di Australia. Kita tahu bahwasannya letak geografis antara Australia dan Indonesia itu dekat. Nah, oleh karena itu sangat mudah bagi jaringan yang dari Australia untuk masuk ke Indonesia, kemudian disebarkan melalui kajian-kajian yang awalnya itu disebarkan melalui para mahasiswa yang kita tahu pusatnya itu ada yang di Bogor juga. Nah, kemudian setelah itu menyebar luas ke seluruh Indonesia.
Nah, kemudian kita lanjutkan dalil Hizbut Tahrir. Yang pertama yaitu dalil Al-Qur'an. Wa anihkum bainahum lima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinu ka'am ba'dima anzalallahu ilaik. Nah, jadi menurut mereka ayat tersebut adalah seruan kepada Nabi Muhammad untuk memutus perkara umat, dan setelah itu akan ada hakim yang dapat meregulasi umat Islam. Nah, terlebih lagi melaksanakan sudut dan seluruh hukum adalah wajib. Yang semua ini tidak terrealisasi kecuali adanya hakim. Lalu Hizbut Tahrir menyimpulkan yang dimaksud dengan hakim adalah khalifah dan sistemnya adalah khilafah. Nah, jadi oleh karena itu, karena mereka mengatakan bahwasanya di situ ada lafaz wa anihkum. Nah, di sini ada lafaz wa anihkum. Jadi ini adalah termasuk seruan dari Allah, perintah dari Allah bahwasanya yang dapat menyelesaikan semua perkara umat Islam, perkara manusia itu adalah dengan adanya hakim gitu ya. Nah, kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya hakim di sini yang dimaksud adalah seorang khalifah. Nah, karena itu mereka bercita-cita untuk mendirikan negara dengan sistem khilafah yang mana pemimpinnya itu nanti adalah hakim yang akan menyelesaikan semua urusan umat Islam. Nah, kemudian di sini ada hadis juga ya, mereka menggunakan hadis wa innamal imamu junnatun yuqatilu man wayat ayat taqabihi. Nah, jadi mereka ini menggunakan hadis ini untuk mengatakan bahwasanya al-imam, ya imam di sini itu adalah sebagai perisai bagi orang-orang yang terperangi gitu. Jadi imam itu termasuk pelindung. Nah, mereka mengatakan bahwasanya al-imam di sini adalah khalifah. Jadi sangat penting sebagai umat Islam mempunyai khalifah, karena khalifah itu akan menjadi imam pelindung dari umat. Nah, yang ketiga yaitu ijma' sahabat. Di sini ijma' dianggap sebagai argumen terkuat kewajiban mengangkat seorang khilafah, yang mana konsep ini merupakan refleksi atas kesepakatan para sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai sarana mengantisipasi terjadinya kekosongan kekuasaan. Nah, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Nabi yang tidak hanya untuk eksistensi agama, akan tetapi juga dalam mengatur strategi perencanaan pemerintahan. Nah, jadi berlandaskan ibarah ini, mereka mengatakan bahwasanya seperti punya khilafah itu. Jadi mereka menganggap ini adalah ijma' sahabat. Kemudian kita beranjak ke sarana dakwah Hizbut Tahrir. Yang pertama, mereka melalui penerbitan artikel dan buku, kemudian membuat halakoh dan aktif dalam amar ma'ruf nahi munkar, serta adanya ceramah, seminar, pengajian, juga mendirikan partai politik global tapi tidak ikut serta dalam pemilu. Jadi mereka hanya mendirikan politik, namun ketika pemilu mereka tidak ikut. Nah, kemudian kita tahu nih Hizbut Tahrir, isu yang ada di Indonesia, bahwasanya Hizbut Tahrir itu dibubarkan di Indonesia. Saya bacakan, pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita kenal sebagai HTI berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30AH0108 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 002860/2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah ganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Hizbut Tahrir ini di Indonesia sudah dibubarkan sejak tahun 2017. Nah, sekarang mengapa sih Hizbut Tahrir, mengapa sih pemerintah itu sampai membubarkan Hizbut Tahrir di Indonesia? Nah, di sini ada 3 alasan yang saya kemukakan. Yang pertama yaitu Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan peran positif
untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kegiatan dari Hizbut Tahrir itu sendiri itu tidak menimbulkan kegiatan yang positif, justru menimbulkan kegaduhan, kerusuhan, sehingga pemerintah resah dan akhirnya dibubarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum, yang mana kita punya pedoman, kita punya undang-undang yang semuanya sudah tertera dalam Pancasila dan UUD 1945. Jadi apapun kegiatan, apapun organisasi yang sudah menyalahi dengan UUD dan Pancasila, maka sangat layak untuk dibubarkan karena akan menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir ini dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Nah, dari ketiga alasan ini itu yang menjadi alasan kuat mengapa Hizbut Tahrir sampai dibubarkan di Indonesia. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu kritik terhadap Hizbut Tahrir. Ini saya kemukakannya beberapa kritik dari para pemikir untuk Hizbut Tahrir. Nah, yang pertama adalah kritik pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 44, yaitu malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di sini menurut Al-Wahidi An-Nisaburi, ayat di atas itu sama sekali tidak berkaitan dengan politik, apalagi perintah untuk mendirikan negara Islam atau khilafah, tetapi murni anjuran untuk berdakwah. Tadi sudah kita bahas ya bahwasanya mereka mengartikan hakim itu adalah khilafah, adalah khalifah. Jadi umat Islam itu butuh khalifah untuk menyelesaikan semua masalahnya. Padahal dalam Al-Quran yang membahas tentang bahwasanya Allah menyuruh untuk menegakkan hukum, itu bukan berarti Allah menyuruh untuk menyuruh untuk mengadakan hakim sebagai pengatur umat Islam, tidak. Namun ini murni anjuran untuk berdakwah, gitu ya. Ini nggak ada kaitannya sama sekali jika dia kaitkan terhadap dalil Hizbut Tahrir. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyebarkan kekerasan. Menurut Abdurrahman Wahid yang kita kenal Gus Dur ya, presiden kita, pada dasarnya retorika kelompok-kelompok seperti ini adalah pengantar pada aksi-aksi kekerasan. Jadi adanya organisasi ini yang mereka niat awalnya untuk menyatukan umat Islam, untuk membangun kembali negara Islam, alih-alih seperti itu, namun ternyata mereka menyebabkan kekerasan, menyebabkan kericuhan gitu ya, malah yang akan merusak keutuhan NKRI. Kemudian yang ketiga, ideologi Hizbut Tahrir adalah utopis dan semi absolut. Jadi ini Ainur Rafiq Al-Amin yang tadi sudah saya katakan bahwasanya beliau adalah mantan Hizbut Tahrir sendiri yang menulis buku Proyek Khilafah HTI, itu menyebutkan bahwa menurutnya itu beliau menyimpulkan ideologi yang dikembangkan Hizbut Tahrir adalah ideologi yang utopis yang tidak akan tercapai hingga kapanpun, dan secara konseptual tidak semua konsep negara khilafah sama persis dengan sistem politik absolut autokrasi. Nah, pemimpin absolut autokrasi itu apa? Yaitu urusan pemerintah yang semuanya itu sepenuhnya menjadi kewenang atasan gitu. Jadi masyarakat itu tidak boleh untuk berpendapat, tidak boleh untuk menyuarakan suaranya. Jadi semuanya itu adalah diatur oleh atasan gitu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya tujuan dari HTI, konsep dari Hizbut Tahrir ya, itu tidak akan bisa mencapai pada tujuannya. Ini dia mengatakan bahwasanya Hizbut Tahrir ini ideologinya itu merupakan utopis yang gak akan mungkin sampai pada tujuannya dan semi absolut yang tadi sudah saya kemukakan ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemakzulan ya. Menurut Abdul Qadir Jalum, ini adalah yang pendiri kedua Hizbut Tahrir tadi yang saya katakan sebagai pengganti dari Al-Nabhani. Dalam bukunya Nizam Al-Hukum fi Al-Islam menjelaskan bahwasanya Hizbut Tahrir itu menyatakan bahwa rakyat bisa mengoreksi khalifah, namun tidak bisa memecahkan rakyat, namun tidak bisa memecatnya. Rakyat hanya sekedar bisa mengoreksi. Jadi
Pemakzulan di sini ini ya, artinya penurunan jabatan gitu, penurunan jabatan khalifah. Jadi dalam konsep Hizbut Tahrir itu masyarakat tidak bisa memakzul, tidak bisa menurunkan seorang khalifah, namun mereka hanya bisa bersuara, mereka hanya bisa ngoreksi gitu ya, tanpa menurunkan seorang khalifah. Nah, seorang khalifah bisa dicopot dari jabatannya itu karena apanya? Karena tiga alasan. Yang pertama murtad, yang kedua gila yang tidak bisa disembuhkan, yang ketiga ditawan musuh yang kuat yang tidak mampu dilepaskan. Jadi selain tiga alasan ini, maka seorang khalifah itu tidak bisa dilengsarkan, nggak bisa dicopot oleh siapapun gitu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon untuk Ustadz untuk dikoreksi, dan mungkin masih banyak salahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.